warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sedang melaksanakan berjamaah yang insya Allah sama-sama dijalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu senantiasa menjadikan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sebenarnya saat ini kita semua telah diberkati oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita ada taklim. Mudah-mudahan kali ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suatu Fatihah. Kita berdoa untuk keluarga kita yang masih hidup kita dan wakil khusus untuk jamaah di Masjid Darul Mutakin. Mudah-mudahan para fakir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakati umur Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak sekalian, jamaah, sebelum kita melaksanakan taklim, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan bahwa nanti malam pukul 00 akan terjadi gerhana bulan. Jadi kita mengundang jamaah sekalian, nanti malam di Masjid Darul Mutakin akan mengadakan sholat gerhana bulan yang insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 00. Jadi kami mengimbau kepada jamaah sekalian sebelum jam 12 dan setelah setengah 12 kita sudah ngumpul di masjid. Jadi kita nanti pas jam 12 kita sama-sama melaksanakan sholat gerhana bulan. Informasi dari semua jamaah dari Al-Ikhwan, baik dari pokoknya seluruh sekitaran Imam Jaya 2 akan berpusat di Darul Mutakin. Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada jamaah sekalian, nanti malam setengah 12 kami tunggu di Masjid Jami Darul untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Terima kasih Pak Sarperdana. Air Pak, udah. Bagaimana? Kayak ini? Pakai aja Mas. Hah? Aja Mas. Ini aja? Aduh, Pak. Hah? Apa? Kapan? Masya Allah. Oh, iya. Apa ya? Bilal Pak Haji. Sama Bapak ya situ. Bilal Pak Haji. Bener Pak, lupa banget. Saya bilang nggak bisa patung yang ngomong Nggak ada. Ya udah ntar kesana. jangan aja. Ntar Pak. Oh bisa patung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jammalal wujud bi hadrati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali talim kita dengan baca Al-Quran Suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah ta'ala syarrafa ummatahu wa faddalahum ala sairil umam. Di antara kewajiban kita adalah harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad, mengutamakan umat Nabi Muhammad melebihi umat-umat yang lain. Pertanyaannya, Bapak yakin gak ini? Wajib, yakinnya wajib. Bahwa wa mimma yajibu i'tiqaduhu, ya, diantara kewajiban kita itu meyakini bahwa Nabi Muhammad, umatnya itu paling utama. Kenapa? Karena nabinya paling utama. Umat Nabi Muhammad itu paling mulia di antara umat yang lain karena ngikutin bosnya, ngikutin nabinya. Ya, nabinya kita ini nabi yang paling utama. Ya, ada seorang penulis namanya Michael Hart. Kenal nggak, Pak? Sama, saya juga nggak kenal. Dia lahir tahun 1930-an, 30 ya. Orang Amerika kayaknya kebangsaan. Dia menulis dalam bukunya itu, ya, kalau diterjemahan bahasa Indonesia itu 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Jadi 100 tokoh ini beliau pilihin, Pak. Dia meneliti itu lebih dari 3 tahun. Diteliti, Pak. Terkumpullah 100 orang-orang hebat. Dari 100 tokoh ini, nomor urutan 1, number one-nya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawahnya ada Newton, ada penemu grafikasi itu apa namanya? Apa tuh? James Bond. James Bond. Einstein ya. Iya. Einstein itu yang penemu relativitas. Di bawah Nabi ya. Bahkan Nabi Isa, pembawa agama yang pengikutnya sekarang ini terbanyak, di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Michael Hart saja mengakui kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1. Mungkin dia sempat diprotes, Pak, oleh agama-agama bangsa dia karena dia bukan Muslim. Sering saya katakan, mudah-mudahan dia di akhir hayatnya dapat hidayah. Siapa yang tahu? Nggak pernah tahu kan kita akhir hayat. Karena beliau sudah mengakui kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling utama. Qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian itu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ada tulisannya, Pak, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Syaratnya kalau kita ingin jadi umat yang terbaik, maka kita harus berfungsi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Warwa Abu Naib fil Hilyah an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auhallahu ila Musa nabi Bani Israel annahu man lakiyani wa wajahidun bi Ahmad adkhaltuhunna. Jadi hadis ini dari Anas. Anas berkata, Rasulullah bersabda, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Rasulullah pernah mengatakan begini, Pak. Ulama ummati khairum min anbiya'i Bani Israel. Ulamanya Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada nabinya Bani Israel. Pernah dengar nggak, Pak? Ya, dengan belum, Pak. Kalau sudah nggak saya terusin. Iya. Jadi kata Nabi, ulama ummati, ulama dari kalangan umatku itu lebih hebat daripada nabinya Bani Israel. Nah, dibuktikan, Pak, dalam dimensi lain. Dibuktikannya Nabi Musa bertemu dengan Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali. Kata Nabi Musa bertemu dengan Imam Ghazali. Beda waktu kan, Pak? Kan saya bilang ini di dimensi lah. Nah, kalau dimensi lain, Bapak bisa nggak ketemu dengan Nabi Adam? Bisa. Dimensi lain, dimensi alam rohani. Bisa. Lah ini, untuk membuktikan ulamanya umat Nabi Muhammad lebih hebat dengan nabinya Bani Israel. Nah, dalam pertemuan itu, yang bertanya Nabi Musa, siapa Anda? Kata Nabi Musa. Maka dijawab oleh Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jawabnya berapa tuh, Pak? 3. Siapa namamu? Kata Nabi Musa. Dijawab oleh Imam Ghazali, saya ini adalah Muhammad, bapak saya Muhammad, kakek saya Muhammad. Jadi 3. Jadi bapak kalau namain anak cucu sama dengan bapak nggak masalah. Jadi saya umpamanya punya cucu, saya namain Yusuf, nggak apa-apa. Kata Nabi Musa, kamu ini saya tanya cuma nama kamu, kok bawa-bawa bapak dan kakek kamu? Kenapa kamu begitu? Lah, Imam Ghazali balik tanya. Kata Imam Ghazali, Anda juga wahai Nabi Musa, ketika ditanya oleh Allah tentang tongkatmu, kenapa kamu jawabnya merembet kemana-mana? Gitu. Ketika Allah mengatakan, wa matilka biyaminika ya Musa, ya, kata Allah, hei Musa, apa yang ada di tanganmu? Nah, pertanyaannya, apa yang ada di tanganmu? Qala, maka menjawab Nabi Musa, qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jawabannya 4 malah. Hei Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawab Nabi Musa, ini tongkat ya Allah. Dengan tongkat ini saya bisa mengangon kambing. Dengan tongkat ini saya bisa keperluan-keperluan yang lain. Gitu.
Balik tanya Imam Ghazali. Lah kata Nabi Musa, saya lebihin jawaban saya karena yang tanya Allah. Maka saya merasa nikmat. Umpama nih Bapak diajak ngobrol sama Pak Prabowo. Ya kan? Bangga kita. Pengen lama-lama. Atau ditanya oleh atasan kita, oleh orang yang pokoknya lebih hebat dari kita. Bangga kita. Bapak umpamanya sekarang ini yang Bapak kagumi siapa? Umpamanya Presiden Turki gitu Pak. Siapa tuh? Bondan. Saroni. Iya kan? Ditanya gitu Bapak. Anda kerja di mana? Di Masjid Darul Mutakin Pak. Saya kalau pagi-pagi itu buka pintu segala macam lah gitu umpamanya. Padahal ditanya kerja di mana gitu aja kan. Itu kata Nabi Musa, saya mah karena merasa nikmat karena sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, sama Tuan Nabi Musa, saya juga ketika saya ditanya oleh seorang nabi, saya merasa nikmat, maka saya bawa nama bapak saya, nama kakek saya. Begitu. Akhirnya dalam perdebatan itu seterusnya mengakui bahwa ulamanya umat Nabi Muhammad ternyata lebih hebat daripada nabinya Bani Israel. Ini tentang keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, yaitu nabinya Bani Israel. Kata Nabi Musa yang diberi wahyu itu, siapa yang menjumpai saya lalu dia tidak percaya dengan Nabi Ahmad, adkhaltuhun nar. Ya, yang ngomong ini siapa? Allah. Kata Allah, Musa, ingat, dengarkan baik-baik. Siapa yang berjumpa denganku, kata Allah, lalu orang itu tidak percaya dengan Nabi Ahmad. Nabi Ahmad maksudnya Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adkhaltuhun nar, maka akan saya masukkan dia ke neraka. Qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu katabtu ismahu ma'a ismi fil arsy. Aku, kata Allah, tidak menciptakan makhluk ya yang paling mulia dariku, kata Nabi Musa, minhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Allah, aku tulis nama Nabi Muhammad itu berbarengan dengan namaku. Nabi Adam, Pak, ketika dia punya salah di surga diusir gitu ya. Lalu dia tobatnya diterima itu karena membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Allah, Adam, kok kamu bawa-bawa Nabi Muhammad, kan kamu belum kenal? Dia bilang, ya saya paham ya Allah, ketika namamu disandingkan dengan nama Muhammad ini, maka dia bukan orang sembarangan. Jadi Nabi Muhammad itu, Pak, akhirnya paling ujung secara syariat, tapi hakikatnya paling awal adanya. Maka ketika Mi'raj itu ketemu Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Marhaban, selamat datang dengan cucuku secara syariat dan bapakku secara hakikat. Itu apa yang dikatakan oleh Nabi Adam ketika Mi'raj ketemu Nabi Adam. Bahkan deril Nabi dan Rasul itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya nuwabu, naibnya, gantinya. Hanya Nabi. Makanya kemuliaan Nabi Muhammad itu
ya lebih tinggi daripada 124.000 kenabian. Pangkatnya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada 313 kerasulan. Jadi jumlah Nabi itu Pak ada berapa jumlahnya? 124.000 Pak. Rasulnya 313. Yang ditulis di Al-Quran cuma 25. Sisanya nggak ada di Al-Quran. Maka dulu saya pernah baca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nurholis Majid. Beliau mengatakan, ya, tidak mustahil yang namanya pengajar kearifan Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi. Ya, mungkin kata Profesor Nurholis Majid. Saya termasuk mengatakan mungkin bahwa pengajar-pengajar kearifan itu kan Siddhartha Gautama itu agama Buddha. Agama Buddha itu ya nggak mau nyakitin makhluk Allah. Tapi kalau di mana tuh banyak membunuh juga Pak ya. Iya, ya pokoknya pengajar kearifan lah. Ya mungkin tuh oknumnya Pak ya, oknumnya gitu. Begitu. Jadi kita nggak ada yang tahu siapa. Jangan-jangan di sini ada nabi. Nabi Pak ya, nabi palsu. Nah, iya, nggak ada di sini Pak. Ya nggak tahu. Tapi nggak wajib percaya. Nggak wajib percaya apa yang disampaikan dalam Profesor Dr. Nurholis Majid. Nggak wajib. Yang wajib percaya itu Al-Quran dan hadis-hadisnya pun yang sahih, baru kita wajib percaya. Ya. Nabi itu ada yang berbeda, kayak Nabi Khadir itu ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan wali. Ada yang mengatakan Rasul, Nabi, dan wali. Tengah, maka khairul umur awsatuha. Maka diambillah Nabi Khidir sebagai nabi. Ada yang mengatakan Rasul, Nabi, dan wali. Kalau Rasul itu harus punya teritorial apa namanya? Ada yang di umatnya gitu. Kalau Nabi kan untuk dirinya sendiri. Ya. Kata Allah, aku tulis nama Nabi Muhammad bersama namaku di Arsy. Qabla an akhluqas samawati wal ard, sebelum saya menciptakan langit dan bumi. Udah tulis nama Nabi Muhammad. Makanya ketika Maulidan Bapak tuh ada hadis, ada cerita itu yang di kitab ini apa? Kitab Maulid itu berjanji. Ya berjanji terjemahannya apa di sarahnya itu di sana dikatakan, kata Nabi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan jadi pembelanya, pemberi syafaat. Ya jangan kita orang beriman Pak. Siapa yang gak mau Islam? Abu Thalib. Hah? Itu ketika dia senang cucunya apa Nabi Muhammad lahir, padahal dia nggak Islam, seneng gara-gara senang itu, maka di hari Senin dia mendapat keringanan azab, baru senengnya. Nah, kita mengagungkan, baca sholawat gitu Pak, insya Allah dapat syafaatnya. Kata Allah, aku tulis nama Nabi Muhammad bersama namaku di Arsy sebelum aku ciptakan langit dan bumi. Innal jannata muharramatun ala jami khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Surga diharamkan untuk semua makhluk Allah sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Masya Allah. Coba Pak. Umat-umat yang lain gak boleh masuk surga.
Terus umat-umat sejak zaman Nabi Adam segala macam itu sekarang kemana? Hah? Belum masuk surga. Karena diharamkan. Surga itu diharamkan kepada semua makhluk. Aku kata Allah, hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu, sampai Nabi Muhammad masuk surga dan umatnya. Lah, kalau sudah masuk ke alam lain, Pak ya, kita kan nanti ini masuk, kalau setelah meninggal masuk ke alam barzah. Dari alam barzah masuk ke alam akhirat. Kapan masuk ke alam akhirat itu? Nunggu hari kiamat. Jadi sekarang ini masih di waiting room. Ya. Ruang tunggu. Di ruang tunggu. Masih nunggu, Pak. Orang-orang tua kita tuh yang ahli surga insya Allah, Pak ya, masih di ruang tunggu. Cuman ruang tunggunya ada AC-nya atau tidak, beda-beda. Beda-beda. Tergantung tiketnya. Ada yang sambil dikipasin apa bidadari, ada Pak. Kuburannya nom mata arus gitu. Tidurlah kau di kuburan ini bagaikan tidurnya seorang bidadari, seorang pengantin baru. Tahu-tahu kiamat tiba. Makanya kalau buat orang yang beriman, nunggu hari kiamat itu seperti nunggu waktu sholat. Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Gitu. Ya. Jadi bisa saja orang paling awal paling akhir ditemukan oleh Allah. Nah, terus dalam hadis tadi, waman anfaqa dirhaman fi maulidi kama yunfiqu jabalan min dahab. Siapa yang berinfak untuk maulid 1 dirham, pahalanya sama seperti berinfak 1 gunung dari emas. Gede banget. Nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, umpama seluruh Indonesia ini emas semua, ya kan, dibanding dengan Rasulullah, ya nggak ada apa-apanya. Karena semua alam semesta ada ini karena adanya Nabi Muhammad SAW. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, seandainya aku tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Coba. Waman ummatuhu. Nah, ada yang tanya, siapa umat Nabi Muhammad itu? Qala, dijawab oleh Nabi Musa, oleh Allah. Ya, Nabi Musa bertanya, kan komunikasi antara Allah dengan Nabi Musa. Kata Allah, kata Nabi Musa tanya, siapa umat Nabi Muhammad itu? Qala, dijawab oleh Allah, Alhammadun. Umat Nabi Muhammad itu yang sering memuji aku, kata Allah. Saudan wa hubutan, ya, baik dalam keadaan naik atau turun, selalu alhamdulillah. Maka alhamdulillah ala kulli hali. Dapat rizki alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Alhamdulillah judulnya. Yang banyak memuji itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika dijawab oleh Allah seperti itu, Allahumma ij'alni nabi tilkal ummah. Kata Nabi Musa, ya Allah kalau gitu jadikan aku ini nabinya untuk umat itu. Qala nabiyuha minha. Nabinya umat Nabi Muhammad itu ya dari mereka sendiri.
Jadi ketika Allah cerita kepada Nabi Musa, ya, aku apa tadi itu Pak? Aku menciptakan Nabi Muhammad. Siapa yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, saya masukkan ke neraka, gitu kan? Terus surga itu diharamkan untuk semua makhlukku sampai Nabi Musa dan Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Terus Nabi Musa tanya, umat Nabi Muhammad itu siapa ya Allah? Dijawab oleh Allah, orang yang banyak memuji Allah. Lalu kata Nabi Musa, jadikanlah aku sebagai nabi umat itu. Dijawab oleh Allah, oh nggak bisa. Ya, nabinya itu dari umat itu sendiri. Maka dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kita disuruh mencontoh malaikat, nggak bakalan bisa. Kita suruh mencontoh jin, dia nggak bisa. Maka logis kalau kita suruh mencontoh sesama kita. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah dari umatnya. Ketika Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad, lu nggak bisa. Umat Nabi Muhammad sudah punya nabi dari mereka sendiri. Min anfusikum. Nah kalau begitu, ij'alni min ummati dzalikan nabi. Kata Nabi Musa, kalau begitu saya jadi sebagai umatnya aja ya Allah. Nggak apa-apa, saya jadikan umat Nabi Muhammad. Qala istaqdamtu wastaghfir lakin sa'ajma'u bainaka wa baina fidalil khuld. Enggak bisa Musa, kamu sudah aku pilih jadi nabi, tapi insya Allah kata Allah kamu akan berkumpul bersama Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Pak tentang keutamaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu semua ummatan wasato, umat yang jadi wasit, umat yang di pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi pada manusia. Jadi nanti Pak, di akhirat itu semua nabi bersumpah telah menyampaikan risalahnya. Maka umat Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi untuk nabi yang lain, untuk jadi saksi kepada umat-umat yang lain. Adanya paling akhir, tetapi menjadi saksi kepada seluruh manusia, bahwa nanti orang-orang kafir itu nggak percaya kepada nabinya, yang jadi saksi umat Nabi Muhammad sendiri. Nah, ketika Nabi Musa tadi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya dijawab oleh Allah itu, ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Kata Allah, hai Musa, aku telah memilih kamu untuk manusia dengan jabatan sebagai Rasul, wabi kalami, dan dengan kalam. Kalam itu kan ketika wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ada tiga Pak. Oh, manusia itu nggak mungkin berbicara dengan Allah secara langsung, tuh nggak ada. Ya, bisa tiga. Bisa secara wahyu, kedua ilham, ya Pak. Ketiga itu min warai hijab, di balik hijab.
Ya kalau Nabi Musa ini kan biwaroi hijab, di belakang. Wa ma kana li basyarin ayyukallimallah illa wahyan. Gitu. Tidak mungkin manusia berbicara dengan Allah kecuali melalui tiga itu. Pertama wahyu, ya, kedua waroi hijab, di belakang hijab. Jadi kalau Bapak tiba-tiba ada yang ngebisikin gitu Pak ya, jangan dulu-dulu percaya. Saya punya teman Pak, kalau ngobrol sama saya itu, dia katanya ada yang suka ngebisikin. Bisikannya itu kadang-kadang bener baik gitu, kadang-kadang suruh ninggalin sholat. Saya bilang, jangan diikutin. Makhluk Allah Ta'ala itu Pak, ada tiga nih ya. Jin, manusia, dan malaikat. Maksudnya yang selain binatang gitu. Jin, manusia, dan malaikat. Nabi Muhammad SAW diutus untuk semuanya ini. Dan Nabi Muhammad itu paling mulia dibandingkan manusia siapapun, dibandingkan jin manapun, dibandingkan malaikat manapun. Jadi Rasulullah itu nomor satu di sini Pak ya. Di atas Rasulullah itu nggak ada kecuali Allah. Umpama ini kalau saya gambarkan seperti di bawah Rasulullah ulul azmi Pak. Di bawah ulul azmi semua para rasul. Di bawah semua para rasul, para nabi. Malaikat di mana posisinya? Baru muncul ru'asaul malaikah, yaitu pemimpin-pemimpin malaikat. Nabi, ya kan? Ulul azmi, semua rasul, semua nabi, 4 tuh. Baru malaikat. Malaikat juga bukan semua pemimpinnya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Hanya itu. Setelah malaikat 4 ini baru Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 4 orang ini Pak, jangankan menggoda yang namanya jin, ketemu aja takut. Jadi kalau berbicara jurik, dedemit, apa segala macam itu bahasa dukun. Di kitab tuh nggak ada. Yang ada tuh jin. Cuman jin itu ada yang durhaka, ya, ada yang gila, yaitu yang kerjaannya suka nakut-nakutin manusia, yang manusianya juga gila juga kayak gitu. Jin itu mau goda manusia yang gila juga Pak, sama-sama gila, mau berteman kali Pak ya. Iya. Bapak soleh, pinter, jadi wali. Itu jin ngedeketin Bapak pengen jadi muridnya. Ya gitu. Kalau orang-orang baik, kita insya Allah nggak akan digoda dengan jurik, apalagi pocong. Pocong itu hanya ada di Indonesia Pak. Nah ini membuktikan bahwa ketika kita melihat bebongkong, melihat apa itu dari pikiran kita, ya Pak ya. Jadi makhluk Allah itu ya, kalau enggak malaikat, jin. Kalau jin kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak pernah ada di kitab manapun yang namanya pocong, enggak ada. Ya kalau di TV suka nongol itu dibohongin Pak. Siapa yang suka lihat gitu-gituan di sini? Enggak ada Pak, ya kan? Dan kita nggak boleh takut sama gitu Pak. Makanya saya bilang, saya boleh lihat pocong asal cantik, saya bilang cantik, wangi, bawa duit, mau saya. Ya Pak ya? Iya yang kayak gitu nggak apa-apa. Nah, berarti nggak cantik dong. Berarti nggak cantik. Oh cantik semuanya ini Wah. Banyak nggak pernah ada yang datang ke saya. Yang saya tantang seperti itu. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Siap, silakan. Oh iya.
di suatu masjid itu kan ada, baru saya tahu itu suatu masjid ada kelas imamnya itu kalau yang bacanya nggak kedengeran terlalu kencang itu Pak. Mama atahiyat baca kan tentang yang di Sir. itu kan sir kan. Ya, itu illallah. Itu gambar lain itu kalau Ganggu Pak. orang zaman itu tahu. Sholat kok gerendang ya. Jadi itu yang naik. Itu atasnya dia kan jam-jam awal Pertanyaannya. ya katanya ya begitu. Jadi harusnya begitu kok. Mana orangnya? Iya. Bagus Pak, jangan Pak. Iya. Ngomongin ya, saya kan Iya, iya benar Pak, benar itu harus dipertanyakan dalam forum pengajian seperti ini Pak. Jadi bacaan sholat itu cukup yang mendengar diri sendiri. Ya kalau mau gaya-gayaan ya, kan kadang-kadang gaya-gayaan juga Pak. Itu biar kedengaran Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya sebaiknya jangan itu Pak, karena ngeganggu orang di sebelahnya. Ini kan ada videonya nih ya, bapak-bapak yang sholat berjamaah, baik secara fisik jangan mengganggu orang lain. Makanya posisi berdiri pun nggak boleh dibentangkan kakinya karena ngeganggu orang. Begitu juga dengan baca, ya baca. Iya. Jadi nanti ini masih zigzag ya pengajian saya, makanya nanti saya kembali tetap ke fikih udah ada baca. Berarti saya nanti ke tauhid aja Pak. Ini karena momentum Maulid saya bacakan ini, nanti insya Allah saya akan istiqomah ke tauhidnya aja. Karena fikih sudah ada ya. Mulai pertemuan berikutnya insya Allah saya ke tauhid saja. Pertanyaan boleh untuk fikihnya, boleh untuk yang lainnya juga boleh. Ya kayak seperti tadi kan. Ini cerita tentang keagungan, kemuliaan umat Nabi Muhammad di masyarakat kita ternyata masih ada ketika sholat bacaannya kencang sekali sehingga mengganggu orang di sebelah. Pasti keganggu Pak, saya pun terganggu kalau begitu. Baik, mudah-mudahan lewat video ini nanti siapapun yang mendengar ya kan, cukup bacaan sholat itu yang mendengar diri kita sendiri. Artinya apa? Bukan di hati bacanya. Kalau di hati kan sendiri kita juga nggak dengar. Ya harus terucap oleh lisan bacaan itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Pak Ustaz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.